Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai koperasi simpan pinjam atau disingkat KSP dan lembaga asuransi. Di mana materi ini adalah kelanjutan dari mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank untuk mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Yang pertama kita akan membahas mengenai koperasi simpan pinjam. Saudara pasti pernah mendengar nama koperasi. Berbeda dengan badan usaha pada umumnya, koperasi dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Tujuannya tidak lebih dari memenuhi kebutuhan bersama, terutama pada bidang ekonomi. Koperasi juga dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dibentuknya sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi, seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan pada anggota aktif. Siapapun dapat mendirikan sebuah koperasi, baik perorangan maupun badan hukum. Modal dari usaha koperasi ini didapat dari seluruh anggotanya, sehingga jalannya usaha ini harus menyesuaikan dengan aspirasi serta kebutuhan bersama atau kebutuhan dari para anggotanya. Nah, salah satu jenis dalam koperasi adalah koperasi simpan pinjam. Nah, kita akan membahas lebih kepada koperasi simpan pinjamnya. Definisi koperasi secara bahasa, koperasi itu berasal dari bahasa Latin yakni "coper" yang dalam bahasa Inggris disebut dengan corporation, di mana "co" mengandung arti bersama sedangkan "operation" artinya bekerja. Maka secara terminologi, koperasi atau corporation dapat diartikan sebagai kerjasama. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa koperasi menurut undang-undang tersebut adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sementara definisi koperasi simpan pinjam atau KSP secara KBBI bahwa koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya. Nah, sementara menurut Bapak Koperasi Indonesia yaitu Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa koperasi itu dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh para anggotanya. Nah, sementara pengertian koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberi pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri, di mana anggota-anggotanya adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut. Mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari koperasi simpan pinjam. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa koperasi simpan pinjam itu menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggotanya. Itu adalah pengertian dari koperasi dan koperasi simpan pinjam. Adapun sumber-sumber dana dari koperasi simpan pinjam, bahwa sumber dana itu merupakan hal penting bagi lembaga koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota. Nah, di samping itu ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Nah, secara umum sumber dana koperasi itu bisa kita lihat dari dua, yaitu dari para anggota koperasi dan dari luar koperasi. Dari para anggota koperasi berupa iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela.
Iuran wajib atau simpanan wajib adalah simpanan yang wajib diberikan setiap anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dengan jumlah yang sudah ditentukan. Sementara iuran pokok atau simpanan pokok adalah simpanan yang wajib diberikan anggota koperasi saat pertama kali bergabung menjadi anggota. Sementara iuran sukarela atau simpanan bebas adalah simpanan sukarela yang diberikan anggota koperasi kapan saja. Nah, simpanan ini juga bisa diambil juga kapan saja. Nah, saya yakin saudara pasti sudah memahami mengenai modal koperasi, mengenai iuran wajib, pokok, dan sukarela di mata kuliah ekonomi koperasinya sudah pasti. Lalu dana koperasi dari luar koperasi itu bisa dari badan pemerintahan dengan bantuan dari badan pemerintahan atau dari perbankan dan lembaga swasta lainnya. Nah, modal yang dikumpulkan tersebut kemudian akan disalurkan atau dipinjamkan kembali kepada anggotanya. Dengan dana pinjaman itu, para anggota dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Misalkan, seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, cangkul, dan alat-alat pertanian lainnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Seorang pedagang akan dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya sehingga memperoleh tambahan keuntungan. Selain itu, anggota dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya atau keluarganya. Sementara untuk pembagian keuntungannya diberikan kepada para anggotanya sangat tergantung pada keaktifan dari anggotanya, ya. Baik dalam menyimpan ataupun dalam meminjam dana dari koperasinya. Biasanya semakin banyak seseorang anggota meminjam sejumlah uang ke koperasi, maka pembagian keuntungannya akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam. Nah, itu adalah sumber-sumber dana dari koperasi simpan pinjam. Nah, adapun peran dan fungsi lembaga keuangan koperasi simpan pinjam bagi anggotanya, dilihat dari peran dan fungsi simpanan bahwa uang simpanan dan tabungan akan lebih aman, terjamin, dan produktif karena akan dikelola nantinya oleh koperasi. Lalu pengumpulan uang simpanan dan tabungan akan akan meningkat jumlahnya dan menjadi investasi pada masa hari tua. Simpanan dan tabungan itu akan diterima kembali secara keseluruhan apabila pada suatu saat berhenti sebagai anggota koperasi pinjam. Jadi bagi anggota yang memutuskan untuk berhenti menjadi anggota, simpanan-simpanan yang sudah disetorkan akan dikembalikan kepada anggotanya. Lalu mendorong agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung pada koperasi, dan pengumpulan dana simpanan dan tabungan menjadi investasi untuk membantu usaha para anggota melalui penyaluran dana kredit. Itu adalah peran dan fungsi simpanan. Sementara peran dan fungsi pinjaman melalui penyaluran dana kredit akan dapat meningkatkan pendapatan para anggota dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Karena para anggotanya nanti bisa meminjam ke koperasi tersebut untuk mengembangkan usahanya. Lalu pelayanan pemberian kredit sangat cepat dan mudah tanpa agunan atau jaminan kredit. Yang penting dia terdaftar sebagai anggota, maka akan diberikan kredit. Gitu ya. Lalu pemberian kredit dengan bunga yang sangat rendah. Nah, biasanya pemberian bunganya pun itu sangat rendah, berbeda dengan ketika kita meminjam ke bank. Nah, pada akhir tahun, buku jasa bunga kredit itu dibagikan kepada para anggota setelah dikurangi biaya operasional, dana cadangan, dan dana pengembangan kreditnya, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, biasanya di akhir tahun, hasil dari pinjaman, yaitu berupa bunga kreditnya, itu akan dibagikan kepada anggotanya. Yang pasti setelah dikurangi dari biaya-biaya operasionalnya, ya, seperti untuk disimpan sebagai dana cadangan, terus untuk pengembangan usahanya dan yang lainnya. Nah, itu adalah peran dan fungsi dilihat dari pinjamannya. Adapun tujuan dan manfaat dari koperasi simpan pinjam,
Bahwa tujuan utama koperasi simpan pinjam tak lain adalah menyejahterakan dan memberikan manfaat untuk para anggotanya. Nah, seperti tujuan koperasi pada umumnya, di mana untuk memberikan manfaat ataupun kesejahteraan bagi para anggotanya. Adapun manfaat dari KSP tersebut atau koperasi simpan pinjam, bahwa yang pertama memberikan pinjaman modal usaha. Para pelaku usaha pemula seringkali dihadapkan dengan masalah modal. Budget keuangan yang minim membuat pelaku usaha kebingungan untuk mengajukan pinjaman. Nah, padahal di satu sisi koperasi simpan pinjam bisa menjadi tempat yang tepat untuk meminjam. Koperasi simpan pinjam bisa memberikan pinjaman modal bagi anggotanya. Nah, yang pasti ketika kita mau pinjam, ya kita harus terdaftar sebagai anggota koperasi tersebut. Nah, prosesnya pun cenderung lebih sederhana dan tidak rumit jika dibandingkan dengan bank. Nah, ini bisa menjadi pilihan yang pas atau yang tepat untuk mendapatkan modal usaha dengan mudah. Lalu manfaat yang kedua adalah tempat penyimpanan uang selain bank. Nah, selama ini kita selalu menyimpan uang itu di bank. Padahal koperasi juga bisa menjadi tempat penyimpanan uang. Nah, koperasi simpan pinjam memberikan fasilitas penyimpanan uang untuk anggotanya. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan anggota jika menyimpan uangnya di koperasi. Yang pertama adalah bunga deposito yang diberikan cenderung lebih tinggi daripada bank. Nah, keuntungan kedua biasanya besaran pajak bunga simpanan koperasi cenderung lebih kecil. Lalu adapun manfaat yang ketiga adalah proses peminjaman yang mudah. Nah, persyaratan peminjaman di bank biasanya cenderung sulit, namun tidak dengan koperasi simpan pinjam yang sangat mudah dan sangat sederhana. Nah, bagi anggota yang ingin mengajukan pinjaman, hanya perlu melengkapi beberapa persyaratan dokumen saja seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, rekening listrik, ya, dan yang lainnya. Nah, setelah anggota tersebut melengkapi dokumennya, selanjutnya biasanya anggota itu diminta untuk membuat proposal tujuan peminjamannya. Jadi untuk apa anggota meminjam dana dari koperasi simpan pinjam? Misalkan kita contohkan sebagai modal untuk usahanya. Nah, kemudian nanti koperasi akan mempertimbangkan proposal pengajuan tersebut. Nah, jika disetujui maka pencairan modal dan untuk pengembaliannya pun akan diatur dalam kesepakatan antara peminjam dengan eh, koperasi simpan pinjamnya. Nah, itu adalah tujuan dan manfaat dari koperasi simpan pinjam. Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan pada kebutuhan dan keinginan bersama para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Nah, perbedaan ini yang menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompoknya tersebut. Nah, selain koperasi simpan pinjam yang kita ketahui, ada juga jenis-jenis koperasi lainnya yang berkembang pada saat ini. Di antaranya yang pertama ada koperasi produksi. Koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Produksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian atau industri maupun jasa. Lalu yang kedua ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi dalam kegiatannya adalah menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan, dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Seperti contohnya karyawan suatu perusahaan yang menyediakan berbagai kebutuhan kepada para anggotanya. Lalu yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, seperti yang sudah dijelaskan. Koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya. Nah, koperasi jenis ini sering disebut koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggotanya yang memerlukan bantuan dana. Dan yang keempat adalah koperasi serbaguna. Maksudnya adalah memberikan produk layanan yang lebih beragam, mulai dari konsumsi, pinjaman dana atau kredit, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, itu adalah jenis-jenis koperasi yang ada dan berkembang saat ini.
Koperasi simpan pinjam sebenarnya memiliki keuntungan ke dalam. Dalam artian, pendirian koperasi tersebut akan memberikan keuntungan kepada para anggotanya. Nah, berikut ada beberapa keuntungan koperasi bagi para anggotanya. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif murah. Nah, koperasi serba usaha yang bergerak di bidang jual beli kebutuhan pokok atau sembako dapat melayani anggotanya dengan harga jual barang yang lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan anggota adalah pemilik, jadi dikhususkan untuk anggota harganya di bawah harga umum. Begitu juga jika jenis usahanya adalah koperasi simpan pinjam, maka koperasi dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang ringan atau bunga yang kecil kepada seluruh anggota koperasi tersebut. Lalu keuntungan yang kedua, memberi kemudahan kepada seluruh anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha. Dengan bergabung pada koperasi simpan pinjam, maka anggota koperasi dapat memperoleh modal usaha dengan mudah. Nah, hal ini tentu saja berbeda jika anggota tersebut mengajukan pinjaman kepada bank, ya. Maka ada persyaratan-persyaratan yang memang mungkin agak sedikit rumit dibandingkan dengan ketika kita meminjam ke koperasi simpan pinjam. Lalu yang ketiga, memberikan keuntungan bagi anggota dengan memperoleh SHU. Nah, dengan kita bergabung kepada koperasi, maka setiap akhir tahun kita akan memperoleh sisa hasil usaha atau SHU. Ataupun keuntungan yang dibagikan kepada seluruh anggota koperasi sesuai dengan besarnya simpanan maupun kontribusi anggota kepada koperasi tersebut. Lalu yang keempat, mengembangkan usaha anggota koperasi. Nah, dengan bergabung pada koperasi, kita akan memperoleh pengetahuan baru di bidang usaha dengan cara mengikuti pelatihan yang diadakan oleh koperasi. Nah, di samping itu koperasi pun akan mengadakan program-program untuk meningkatkan usaha para anggotanya. Dan yang terakhir, meniadakan praktik rentenir. Nah, dengan berkembangnya koperasi di masyarakat dan kita ikut di dalamnya, maka kita telah membantu menghilangkan praktik rentenir yang sering menjerat para pedagang kecil dan para petani. Nah, biasanya rentenir memberikan bunga yang besar kepada orang yang akan meminjam uangnya. Nah, itu adalah keuntungan-keuntungan koperasi untuk para anggotanya. Nah, adapun manfaat koperasi bagi anggotanya atau manfaat koperasi bagi masyarakat sekitar dan bagi negara adalah yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Bagi koperasi yang telah maju dan berkembang pesat, tentu pengurus biasanya tidak bisa melakukan kegiatan operasional sehari-hari. Mereka tentu akan membutuhkan karyawan baru untuk melaksanakan kegiatan operasional hariannya. Nah, disinilah koperasi berperan dalam mengurangi pengangguran di masyarakat atau membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Lalu manfaat yang kedua, memudahkan masyarakat dalam menabung dan meminjam uang. Nah, biasanya di koperasi untuk orang yang akan menabung atau meminjam uang, mereka tidak perlu ke kantor koperasi. Nah, biasanya karyawan ya atau pegawai yang datang ke rumah-rumah para nasabah untuk menarik tabungan atau untuk meminjamkan uangnya. Nah, hal ini tentu memudahkan masyarakat untuk menabung. Karena jika mereka menabung harus ke bank umum, mereka itu ada waktu yang harus mereka luangkan. Sementara di sini koperasi memberikan pelayanan dengan cara istilahnya itu jemput bola. Jadi nanti mereka yang akan datang ke rumah-rumah anggota yang akan menabungnya. Dan yang ketiga, ikut menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi negara. Nah, manfaat yang ketiga ini adalah manfaat secara umum koperasi bagi pemerintah. Dengan maju dan berkembangnya koperasi, maka ikut menggerakkan roda perekonomian suatu negara dan juga ikut menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional dalam menghadapi MEA atau masyarakat ekonomi Asia. Nah, itu adalah manfaat koperasi bagi masyarakat sekitar dan juga bagi negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas lembaga asuransi. Nah, dalam kehidupan selalu ada risiko yang mengintai. Resiko-resiko tersebut antara lain sakit, kecelakaan, dan kehilangan harta seperti karena kebakaran, pencurian, hingga bencana alam.
Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak. Atau pengertian asuransi yang dilihat atau dikutip dari OJK, yakni perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan dalam bentuk mengganti atau mengurangi kerugian. Sementara menurut para ahli, yaitu menurut Abbas Salim, asuransi adalah suatu kemauan dalam menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti atau substitusi kerugian besar yang belum pasti terjadinya di masa yang akan datang. Nah, bisa kita simpulkan bahwa asuransi adalah suatu bentuk pengendalian resiko di mana satu pihak mengalihkan resiko yang mungkin terjadi di masa depan kepada pihak lainnya. Nah, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Dengan demikian, mengasuransikan sesuatu, baik itu jiwa, harta, dan sebagainya, adalah menyerahkan atau membagi kerugian kepada perusahaan asuransi. Asuransi tidak dapat menghilangkan resiko terjadinya peristiwa yang tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. Nah, kini asuransi sudah menjadi bagian perencanaan keuangan bagi sebagian orang untuk waktu jangka panjang. Nah, adapun macam-macam dari asuransi bisa saudara lihat di sini. Ya, baik itu asuransi negara gitu ya, ataupun asuransi swasta gitu ya. Tujuan dari asuransi adalah memberikan jaminan penggantian terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi di masa depan oleh nasabah. Nah, jaminan pergantian tersebut tidak hanya berfokus pada kesehatan tubuh, namun juga termasuk barang berharga properti ataupun kendaraan. Nah, lebih lanjutnya, tujuan asuransi itu mencakup yang pertama, untuk mengalihkan sejumlah resiko yang ada pada suatu pihak kepada pihak perusahaan asuransi. Sehingga ketika misalkan kita ya ada hal-hal kerugian yang kita alami ya, kalau diasuransikan maka nanti akan bisa ditanggung resiko tersebut atau setidaknya akan diganti oleh perusahaan asuransinya. Lalu tujuan lainnya, jaminan bagi suatu pihak untuk mendapat perlindungan atas segala resiko kerugian yang mungkin saja terjadi. Lalu yang ketiga, untuk memperkecil potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat terjadi suatu resiko. Contohnya, kalau kita mengasuransikan kendaraan, nah ketika misalkan kendaraan kita mengalami kecelakaan, eh, kalau sudah diasuransikan, maka nanti perusahaan asuransi akan menutup kerugian atau mengganti atau memperbaiki kerusakan dari mobilnya. Nah, sementara kalau kita tidak mengasuransikannya, maka ya kita harus mengeluarkan biaya sendiri gitu, untuk menanggung resiko atas kecelakaan tersebut. Lalu tujuan asuransi lainnya adalah untuk mendapatkan ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan nilai premi asuransinya. Selanjutnya, untuk menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha ketika sudah tidak bekerja dan berfungsi lagi. Itu adalah tujuan dari asuransi. Nah, adapun fungsi asuransi selain bentuk mitigasi resiko yang mungkin terjadi di masa datang, asuransi juga memiliki fungsi-fungsi penting lainnya. Antara lain yang pertama adalah penghimpun dana. Sebuah perusahaan asuransi mengambil peran selaku penghimpun dana masyarakat. Dana kemudian akan diinvestasikan dalam ragam lini usaha agar lebih produktif lagi. Lalu fungsi asuransi yang kedua membantu pebisnis dalam usaha. Setiap model bisnis pasti mengandung resiko di dalamnya. Nah, untuk pengusaha, keberadaan asuransi cukup penting karena bisa membantu mengurangi rasa cemas atas hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Melalui asuransi dalam perusahaan, pengusaha bisa fokus untuk mengembangkan bisnisnya tanpa khawatir akan resiko-resikonya. Lalu fungsi yang ketiga adalah mengurangi potensi resiko.
Nah, perusahaan asuransi umumnya selalu memberikan rekomendasi produk yang sesuai kepada eh, nasabahnya. Nah, ini berkaitan dengan usaha kitanya dan juga mitigasi resiko yang mungkin bisa terjadi di perusahaan kitanya. Dan yang terakhir, membagi resiko kerugian. Nah, asuransi bisa meminimalisir potensi kerugian dalam bidang usaha kita, dan ini pun bisa dibagikan kepada pihak lainnya. Ya. Nah, lebih lanjut, dalam membayarkan premi harus seimbang dengan resiko yang akan ditanggung asuransi. Sehingga ketika misalkan perusahaan kita atau usaha kita mengalami kerugian, maka bisa ditanggung nanti oleh lembaga asuransi. Nah, itu adalah fungsi dari asuransi. Ada beberapa jenis asuransi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, yang pertama adalah asuransi kesehatan, yaitu jenis asuransi yang memberikan pertanggungan untuk masalah kesehatan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau penyakit. Atau kita mengenalnya sekarang-sekarang ini seperti contohnya BPJS Kesehatan gitu ya. Itu adalah salah satu lembaga asuransi kesehatan. Lalu yang kedua ada asuransi jiwa, yaitu jenis asuransi yang memberikan pertanggungan atas kematian seseorang nasabah yang memiliki nilai keuangannya. Nah, jadi jika nanti misalkan nasabahnya ada yang meninggal dunia, nah akan diberikan eh, dana oleh lembaga asuransinya gitu ya, karena sudah menitipkan asuransi jiwa kepada lembaga asuransi tersebut. Lalu yang ketiga ada asuransi bisnis, yaitu asuransi yang memberikan jaminan kepada perusahaan apabila terjadi resiko yang menyebabkan kerugian seperti kehilangan, kerusakan, dan lain-lain. Lalu yang keempat, asuransi kepemilikan rumah dan properti, yaitu asuransi yang memberikan jaminan kepada pemilik rumah atau properti apabila terjadi kerusakan pada propertinya. Lalu yang kelima ada asuransi kendaraan, yaitu asuransi yang memberikan pertanggungan terhadap kendaraan jika terjadi resiko seperti kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada asuransi pendidikan, yaitu asuransi yang mana sebagai pemilik polis, saudara memiliki kewajiban untuk membayar premi yang nantinya akan digunakan sebagai jaminan biaya pendidikan untuk keluarga keluarga kita gitu ya, atau pihak terjaminnya. Sekaligus berguna layaknya asuransi jiwa bagi keluarga kita. Nah, apabila terjadi sesuatu pada yang tidak diinginkan, maka akan ditanggulangi atau nanti akan eh, pertanggungannya itu oleh lembaga asuransinya. Lalu yang ketujuh ada asuransi perjalanan, yaitu asuransi perlindungan yang diperlukan oleh traveler atau bagi orang-orang yang suka jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, untuk melindungi mereka dari resiko selama perjalanannya. Lalu yang kedelapan ada asuransi kelautan, yaitu jenis asuransi di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Asuransi kelautan atau asuransi angkatan laut merupakan pengalihan resiko baik untuk diri maupun barang bawaan yang menggunakan jasa angkutan laut. Lalu kesembilan ada asuransi kredit, yaitu asuransi kredit merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan, terutama di bidang perkreditan. Nah, kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan bank maupun lembaga keuangan selaku pemberi kredit kepada nasabahnya. Lalu yang ke-10 ada asuransi umum, yaitu asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum bagi pihak ketiga. Nah, jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek, nah biasanya sekitar 1 tahun. Nah, asuransi umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada social insurance dan voluntary insurance. Social insurance itu jenis asuransi yang merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk. Dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan di hari tuanya.
Pembayaran premi dilakukan dengan paksa. Salah satu contohnya adalah memotong gaji seseorang setiap bulan. Lalu ada voluntary insurance, yaitu asuransi yang dijalankan dengan sukarela. Nah, jenis ini masih dibagi ke dalam beberapa klasifikasi lagi, yaitu ada government insurance dan commercial insurance. Nah, government insurance merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, sementara commercial insurance merupakan asuransi yang ditujukan untuk memberikan proteksi kepada seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko yang mungkin muncul, ya. Lalu yang ke-11 ada asuransi disabilitas, yaitu asuransi yang menjadi payung atas resiko yang membuat seseorang menjadi difabel atau cacat. Nah, mereka yang kerjanya di bidang beresiko tinggi adalah yang paling membutuhkan, termasuk seperti tentara yang kerap bertugas di wilayah yang rawan. Nah, bila pemilik polis jenis asuransi ini mengalami disabilitas, misalnya kelumpuhan, maka akan ada uang pertanggungan sebagai perlindungan finansial dari pihak asuransi atau dari lembaga asuransi. Dan yang ke-12 atau yang terakhir adalah asuransi dana pensiun, yaitu jenis asuransi mencakup investasi untuk melindungi masa pensiun. Nah, istilahnya adalah dana pensiun lembaga keuangan. Nah, jadi ini sebetulnya bukanlah murni layanan yang ditawarkan perusahaan asuransi, tetapi lembaga keuangan non asuransi yang memiliki asuransi dana pensiun ini seperti contohnya Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Nah, itu adalah jenis-jenis asuransi yang harus kita pahami. Nah, dalam asuransi ada 3 unsur yang menjadi pedoman utama mekanisme pereduksian resiko tertanggung. Yang pertama adalah premi. Secara sederhana, premi adalah kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan resiko yang diinginkan. Untuk mendapatkan manfaat pengalihan resiko, maka pihak penanggung wajib membayar premi untuk memberikan penggantian resiko selama jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada polis asuransi. Nah, sebagai ganti dari premi yang telah dibayarkan, tertanggung memiliki hak untuk mendapatkan polis, di mana polis di sini adalah surat kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang dikeluarkan pihak asuransi kepada tertanggung, yang menjadi dasar pihak asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas ganti rugi yang dialaminya. Lalu yang ketiga, unsur dari asuransi adalah klaim. Nah, ketika mendapatkan kerugian dari suatu peristiwa, kita bisa melihat resiko tersebut yang telah diasuransikan dan tercantum dalam polis yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, jika ada hak pengajuan atas klaimnya, maka kita bisa mengajukan penggantian atas kerugian atau ganti rugi yang dialami oleh kita atau pihak tertanggung. Nah, itu adalah unsur-unsur asuransi. Nah, selanjutnya adapun keuntungan dari asuransi. Yang pertama bagi perusahaan asuransi, keuntungannya itu dari premi yang diberikan kepada nasabah. Jadi nanti premi yang akan dibayarkan oleh nasabah itu merupakan suatu keuntungan bagi lembaga asuransi. Karena premi tersebut nantinya bisa dialokasikan untuk modal bagi usaha-usaha yang lainnya yang produktif sehingga nanti akan mendapatkan keuntungan dari modal tersebut. Lalu yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ketika misalkan nasabah membayarkan preminya, nah biasanya premi nasabah itu akan dilakukan untuk penyertaan modal ya di perusahaan-perusahaan lainnya sehingga bahasa bahasa sederhananya itu nanti modalnya itu akan dialurkan atau disalurkan ya kepada usaha-usaha lainnya gitu ya. Seperti misalkan membeli saham ya atau menyalurkannya dengan melakukan kegiatan usaha-usaha lainnya yang dijalankan oleh lembaga asuransinya. Lalu keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga.
Nah, itu adalah keuntungan bagi perusahaan asuransinya. Sementara keuntungan bagi nasabah, yang pertama adalah memberikan rasa aman, dalam artian ketika kita mengalami kerugian, ya, maka kita akan mendapatkan pergantian, ya, dari pihak atau lembaga asuransinya. Lalu yang kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo itu bisa ditarik kembali. Dalam artian premi yang kita bayarkan ketika sudah jatuh tempo, itu bisa kita tarik kembali. Misalkan contoh, kita mau mengasuransikan kendaraan kita misalkan 5 tahun. Nah, 5 tahun kita membayarkan preminya, nanti di akhir biasanya itu bisa ditarik kembali ketika kita tidak melanjutkan, asuransinya, ya. Lalu yang ketiga, terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan. Nah, maksudnya adalah ketika nasabah memiliki barang, lalu barang tersebut hilang dan sudah diasuransikan, maka nanti akan ditanggung oleh lembaga asuransinya. Lalu yang keempat, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Nah, ibaratnya asuransi itu sama halnya dengan kita menabung gitu ya. Ketika kita menabung membayarkan preminya, ternyata kita tidak mengalami kerugian atau tidak ada ganti rugi yang akan diberikan yang akan ditanggungkan oleh lembaga asuransinya, maka nanti premi yang kita bayarkan itu akan kembali lagi ke kita. Maka itu bisa kita ibaratkan bahwa kita seperti menabung gitu ya. Lalu yang terakhir memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan barang yang diasuransikan. Nah, itu adalah keuntungan asuransi bagi nasabahnya. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip asuransi. Ada beberapa prinsip asuransi yang harus kita pahami. Yang pertama ada insurable interest. Nah, prinsip insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang dilakukan karena adanya hubungan atau kepentingan. Kepentingan untuk berasuransi tersebut antara tertanggung dan yang diasuransikan. Misalnya, eh, kita mengambil asuransi jiwa sebagai tertanggung dan pihak yang ditunjuk adalah pasangan kita misalkan. Nah, keputusan tersebut diambil karena pihak yang ditunjuk akan merugi bila terjadi resiko pada tertanggung. Nah, prinsip ini secara sederhana mengedepankan jaminan bagi pihak yang ditunjuk. Biasanya pihak yang ditunjuk masih cukup bergantung secara finansial pada pihak tertanggungnya. Nah, biasanya insurable interest ini kepentingan yang diasuransikannya biasanya diterapkan pada hubungan keluarga seperti misalkan suami istri dan anak-anak. Dan hubungan bisnis seperti misalnya perusahaan dengan orang penting yang ada di perusahaan tersebut atau dengan lembaga kreditur maupun lembaga debiturnya. Lalu yang kedua adalah Atmos Good Fight. Nah, prinsip asuransi yang satu ini disebut prinsip sebagai itikat baik. Jadi, perjanjian yang akan dibuat harus didasarkan pada fakta-fakta dan tentu saja harus jujur. Jadi, calon tertanggung harus menyampaikan kondisi yang lengkap dan akurat. Dari informasi tersebut, pihak perusahaan pun harus menentukan premi yang sesuai untuk calon tertanggung. Nah, selain itu, informasi tadi juga digunakan untuk menyetujui ataupun menolak pengajuan atas klaimnya. Baik penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung harus mengungkapkan yang benar. Mulai dari tertanggung harus jujur memberitahu pengalaman klaim yang pernah dilakukan, kemudian pengalaman penutupan asuransi bila ada, lalu tidak lupa juga untuk memberitahu tentang kondisi yang dialami atau kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung. Nah, penanggung pun harus terbuka soal perjanjian asuransinya, termasuk khususnya pengecualian dalam polis. Nah, kemudian penanggung juga memastikan agen mereka untuk memberi pengetahuan soal produk pada pihak tertanggung. Lalu yang ketiga ada proximate cause. Proximate cause secara sederhana adalah penyebab utama paling awal. Nah, prinsip ini sangat diperlukan karena dalam asuransi terdapat kesulitan untuk menentukan penyebab utamanya. Contohnya, misalkan dalam satu kejadian eh, terdapat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kerugian. Contohnya, misalkan rumah terbakar pada saat terjadi kebakaran dan angin topan sekaligus.
Nah, dari peristiwa tersebut harus dirunut mana yang lebih terjadi terlebih dulu gitu ya. Biasanya dalam hal ini dilakukan dua macam pendekatan. Yang pertama dirunut dari kejadian awal. Bila kejadian awal tersebut menyebabkan kejadian berikutnya, maka proximate cause-nya adalah kejadian awal tersebut. Bila tidak, maka kejadian lain yang jadi penyebabnya. Ataupun dengan cara pendekatan dirunut dari kejadian akhir. Nah, dari situ bisa dilihat dari rangkaian yang tidak terputus. Nah, itu merupakan proximate cause. Yang nantinya hasil dari proximate cause maka akan diberikan klaim gitu ya kepada pihak tertanggung apabila memang kerugiannya itu terjadi akibat yang tidak terduga gitu ya. Hal-hal yang tidak terduganya. Lalu yang keempat, prinsip asuransi ada indemnity. Indemnity sering disebut juga sebagai prinsip ganti rugi. Nah, prinsip ini mengatur pihak perusahaan asuransi untuk membayarkan penggantian kerugian sesuai dengan preminya. Ganti rugi tersebut bisa lebih kecil dari kesepakatan, namun tidak bisa lebih besar. Bentuk penggantian tersebut bisa dilakukan dalam beberapa metode, antara lain dengan cara tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan secara tunai sesuai kesepakatan. Lalu dengan repair atau penggantian berdasarkan perbaikan, biasanya nominalnya tidak lebih dari 75%-nya. Atau reinstatement, yaitu penggantian dengan mengganti barang yang mengalami kerugian tersebut dengan yang baru. Atau replacement atau penempatan kembali atas kerugian yang terjadi. Lalu prinsip asuransi yang kelima ada subrogation. Subrogation adalah prinsip pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim sudah dibayarkan. Jadi hak subrogation atau subrogasi ini akan beralih kepada pihak perusahaan asuransi. Nah, contohnya dengan prinsip subrogation ini misalkan perbuatan melanggar hukum. Misalkan contoh kasusnya, mobil A telah diasuransikan pada perusahaan XYZ. Kemudian terjadi kecelakaan di mana mobil A ditabrak oleh mobil B. Pihak perusahaan asuransi XYZ akan membayarkan klaim mobil A setelah perusahaan asuransi XYZ memiliki hak subrogasi untuk menuntut pemilik mobil B atas kerugian yang terjadi. Atau prinsip subrogasi ini juga bisa karena sudah diatur dalam kontraknya. Misalkan dalam kontrak terdapat hak dan tanggung jawab. Bila salah satu pihak lalai menjalankan kewajiban atau perjanjian tersebut yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka pihak yang bersalah wajib mengganti ruginya. Ataupun prinsip dari subrogasi ini adalah pokok pertanggungan, yaitu saat terjadi klaim misalnya untuk total loss only, maka tertanggung akan mendapat ganti rugi secara penuh. Kemudian bila terdapat sisa barang, maka akan jadi hak penanggung bila ganti rugi sudah dibayarkan. Lalu yang keenam adalah contribution. Contribution dalam prinsip asuransi mengatur hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk sama-sama menanggung. Akan tetapi kewajiban mereka terhadap tertanggung tidak harus sama dalam hal memberikan indemnity alias kompensasi finansial. Sebagai contoh, Bapak A memiliki dua polis asuransi yang sama, yaitu asuransi X dan asuransi Y. Kemudian Bapak A mengalami kerugian dengan total 100 juta rupiah. Nah, dari situ asuransi X akan membayarkan 75 juta, sementara asuransi Y membayarkan maksimal 25 juta. Tertanggung atau Bapak A tidak bisa mendapatkan pertanggungan dari masing-masing polis asuransi yang dia miliki. Dengan demikian, total pertanggungan yang dia dapatkan tidak akan lebih dari kerugian yang terjadi. Prinsip kontribusi ini mengatur agar jaminan untuk asuransi yang sama dengan nilai yang sama akan dibagi rata. Nah, itu adalah beberapa prinsip-prinsip dalam lembaga asuransi. Nah, adapun terkait dengan jenis-jenis resiko, secara umum itu yang pertama ada resiko murni atau pure risk. Resiko murni adalah suatu resiko yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian dan bila tidak terjadi tidak mengakibatkan keuntungan. Nah, ada dua hal yang dapat diakibatkan resiko ini, yaitu rugi atau break even.
Contoh resiko murni seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pencurian, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada resiko spekulatif atau spekulatif risk. Nah, pengertian resiko spekulatif adalah resiko yang dapat menimbulkan kerugian dan juga keuntungan. Nah, ada tiga hal yang dapat diakibatkan resiko ini, yaitu rugi, untung, ataupun break even ya, atau seimbang gitu ya. Nah, contohnya resiko spekulasi ini misalkan dalam hal perjudian, lalu misalkan asuransi di bidang bursa efek gitu ya, ataupun membeli undian berhadiah. Nah, itu adalah resiko spekulatif. Lalu yang ketiga ada resiko partikular. Resiko partikular merupakan resiko yang sumbernya dari individu dan berdampak secara lokal, seperti contohnya adalah kecelakaan kendaraan. Dan yang terakhir ada resiko fundamental. Merupakan resiko yang bersumber dari alam atau lingkungan dan berdampak besar. Contohnya tsunami, gempa bumi, banjir bandang, angin topan, dan lain-lainnya. Nah, dalam dunia usaha, resiko diartikan sebagai kemungkinan keadaan atau kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran sebuah perusahaan. Sehingga diperlukan adanya manajemen resiko untuk meminimalisir kerugian sewaktu-waktu yang bisa saja terjadi. Nah, jenis-jenis resiko menurut Jorion pada tahun 1997, resiko yang dialami oleh perusahaan. Yang pertama adalah resiko bisnis atau business risk. Nah, pengertian resiko bisnis adalah resiko yang dihadapi perusahaan terhadap kualitas dan keunggulan produk mereka yang beredar di pasaran. Nah, munculnya inovasi di bidang teknologi, desain produk, dan pemasaran mengakibatkan adanya ketidakpastian pada berbagai aktivitas bisnisnya. Lalu yang kedua ada resiko strategi atau strategi risk. Nah, pengertian strategi resiko ini merupakan resiko yang dihadapi perusahaan akibat dari adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Resiko ini sulit untuk diprediksi karena sangat berkaitan dengan berbagai hal makro di luar perusahaan. Contohnya kebijakan ekonomi negara, kebijakan politik, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada resiko keuangan atau financial risk. Nah, pengertian resiko keuangan adalah resiko yang muncul karena adanya pergerakan pasar finansial yang tidak bisa diprediksi. Resiko ini berhubungan dengan kerugian yang mungkin dialami pasar finansial, misalnya kegagalan dalam obligasi finansial, kerugian karena pergerakan tingkat suku bunga, dan yang lainnya. Nah, itu adalah jenis-jenis resiko, baik secara umum ataupun jenis resiko yang biasanya dialami oleh perusahaan. Nah, baik itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan sekaitan dengan materi Koperasi Simpan Pinjam atau KSP dan juga lembaga asuransi. Nah, mudah-mudahan saudara bisa memahami setiap penjelasan yang sudah saya berikan pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.